Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, teman-teman, adik-adik, Romo, Suster, Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Romo. Setelah minggu lalu kita merayakan Pentakosta, hari raya turunnya Roh Kudus, lalu kita sekarang merayakan sebuah hari raya juga yang istimewa, yaitu hari raya Tritunggal Maha Kudus. Ikatan kasih Tuhan yang membawa keselamatan kepada kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang telah mengutus sabda kebenaran dan Roh Pengudus ke dalam dunia, Engkau telah mengungkapkan kepada manusia misteri-Mu yang mengagumkan. Semoga dengan iman yang benar kami mengakui kemuliaan Tritunggal yang kekal dan menyembah keesaannya dalam keagungan kuasa-Nya. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari Kitab Amsal. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum samudra raya ada, aku telah lahir, yakni sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, aku telah ada. Dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum Tuhan membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama. Ketika Ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika Ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya. Ketika Ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras. Aku ada di sana. Ketika Ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan aku senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara terkasih, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk karena iman akan kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku." Demikianlah sabda Tuhan. Suatu hari ada ada ujian tentang Trinitas. Jadi waktu kami sekolah dulu, sebelum jadi Romo, itu ada mata kuliah 1 semester namanya Teologi Trinitas. Lalu ada hari ujian, dan ujiannya lisan. Ada teman saya ditanya sama dosen, "Tolong jelaskan kepada saya tentang Allah Tritunggal." Teman saya ini orangnya agak sotoy, sok tahu. "Oh gampang Romo," kata dia. Allah Tritunggal itu seperti kopi 3 in 1. Di dalamnya ada kopi, ada susu, ada gula, dikasih air panas, kita aduk. Setelah itu kita minum dan kita merasakan keselamatan. Kamu tidak lulus. Belajar lagi 1 semester 6 bulan. Ada lagi yang mencoba menjelaskan seperti matahari Romo. Ada bulatnya, ada panasnya, ada terangnya. Itulah Allah Tritunggal. Kamu juga tidak lulus. Yang lulus siapa? Ternyata teman-teman kita mahasiswa yang kalau jawab mulai dari kalimat begini. "Waduh, susah itu Romo. Kalau nanti salah minta maaf ya Romo ya." Nah itulah malah ternyata lulus. Nah, daripada yang sotoy-sotoy kayak Romo Edi dan kayak Romo Putra itu nggak lulus tuh. Ya. Maka saya tidak bermaksud menjelaskan tentang Allah Tritunggal, tapi spiritnya, semangatnya. Maka judulnya di sini misa kita Ikatan Kasih yang Membawa Keselamatan. Harapannya adalah apapun, siapapun dan dimanapun kita punya ikatan kasih, dan ikatan kasih itu mudah-mudahan mengalirkan keselamatan. Ketika misalnya paduan suara nih, mereka mau tugas, walaupun mereka bisa main keyboard semua nih, kan gak mungkin 25 orang nih main keyboard semua, kan gak jadi paduan suara. Harus ada, atau semuanya jago pengen jadi dirigen semua 25 orang. Itu enggak jadi apa-apa. Tapi ketika bagi tugas, ada yang main keyboard, ada yang dirigen, ada yang suaranya sopran, ada yang suaranya alto, bariton, bass dan sebagainya. Dicampur-campur lalu jadi keselamatan. Ini istilahnya itu kalau dalam bahasa populer itu unity in diversity, kesatuan di dalam keberagaman. Mirip kayak tukang bangunan saya juga, harus ada yang ngaduk semen sama pasir, harus ada yang mungkin ngangkat-ngangkat puing, harus ada yang naik ke atas, harus ada yang ngambil air, harus ada yang mulai pasang batu bata dan sebagainya. Kerjaannya beda-beda,
tapi ternyata rumah terbangun dengan baik. Itu unity in diversity. Kita dalam kesatuan, tetapi kita mengerjakan sesuatu untuk kebaikan bersama. Keluarga juga gitu saya kira. Anda yang menikah, suami punya peran ini, istri punya peran yang lain, anak pun punya peran yang lain. Dan itu ketika dijadikan jadi satu, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang bahagia, penuh kasih, itulah keselamatan. Komunitas Romo-Romo, kalau kita berantem nih satu sama lain nih, misalnya di Samadi ini suasana komunitasnya nggak bahagia, ngapain si Nofrin bolak-balik ke sini terus? Kan dia punya komunitas sendiri di Cempaka Putih ya. Kenapa dia pengen ke sini terus di misa pagi? Seneng ketemu umat yang model begini ya. Atau mungkin karena dia nggak diundang ke tempat lain juga sih ya. Jadi adanya cuma ini gitu. Kalau misalnya kita sehari-hari ini nggak rukun, nggak bakalan ada acara di panggung ini, opera komedi, pergi jalan-jalan bareng, lalu kita mungkin saling membantu tugas. Kalau saya susah sibuk di sini, maka Romo Yoris membantu, Romo Putra membantu, Romo Edi pergi berlibur, ya. Itulah pokoknya kita saling mengisi satu sama lain, tapi intinya kita punya peran berbeda-beda, tapi ketika dijadikan satu, ilmu juga beda-beda. Ada ilmu filsafat, ada ilmu pendidikan. Romo Yoris ilmunya apa ya? Saya kagak paham. Teologi apalah pokoknya dia, Romo Yoris sekolah di Roma juga. Nah, saya pastoral, itu dijadikan satu, maka ilmu-ilmu itu menjadi suatu gerakan bersama, lalu membawa keselamatan buat banyak orang. Maka saya kira inti dari Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, kalau kita mencoba mengerti persis nggak bakalan bisa. Karena Santo Thomas Aquinas itu kan menulis buku tebel-tebel, Summa Theologica. Jadi teologi yang summa itu paling tinggi ya. Pada buku terakhir, ada berapa buku ya Romo Nofrin ya? 6 buku tebal-tebal. Pada buku terakhir Santo Thomas Aquinas menulis, setelah aku menulis semua ini, aku tidak mengerti tentang Tuhan Allahku. Jadi padahal dia sudah menulis buku tebal-tebal 6, Summa Theologica. Ya. Maka saya kira semua penjelasan gak cukup tentang definisi, tentang kita ingin mengerti persisnya Allah Tritunggal, tapi yang paling penting spiritnya. Kumpul bersama, lakukan sesuatu, menolong orang, Anda sudah ikut serta dalam gerakan Allah Tritunggal. Karena disitulah intinya. Semoga keluarga Anda, komunitas kita, paduan suara juga, siapapun yang berkomunitas itu sungguh-sungguh bisa membawa keselamatan kepada banyak orang. Amin.